wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersyukur kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita alhamdulillah ya bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Sekarang sudah sampai ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul halaka ila antazakka. Maka katakanlah Musa kepada Firaun. Ya punten Ustaz. Ya. Ini sakit share screen menawi. Ini masalahnya, ini laptop saya itu error Mas Agung, nggak bisa dipakai. Laptopnya istri, ya laptopnya istri juga, woodnya juga apa ya, office-nya juga nggak bisa juga, semuanya nggak bisa. Ini saya dari Google ini, saya nggak bisa caranya bagaimana seperti itu. Baik, jadi sudah sejak kemarin saya berusaha Mas Agung, tapi baik. Makanya tadi pagi saya bilang sama istri itu. Itu menawi materinya sakit dikirim ke dalam. Kenapa sakit? Ini masanya ini juga kan bootnya itu di laptopnya istri itu nggak bisa. Jadi bootnya ini saya melalui Google ini. Juga istri tadi yang udah ngatik, saya nggak tahu samalan sama sekali nggak tahu. Betul. Nggak tahu gimana. Coba nanti istri bisa nggak nanti mengirimkan. Saya nggak bisa kalau saya nggak tahu caranya bagaimana ini ngirimkannya. Matur. Apakah bisa ini? Saya coba. Ini ulangi ini. Kayaknya nggak tahu di mana tempatnya. Ini masanya di Google di masa aku nulisnya ini. Di apa? Di itu loh di Gmail nulisnya. Betul apa Ustaz? Betul. Nanti biar istri aja. Saya lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya sudah berusaha sejak kemarin itu laptop error ya, nggak bisa dipakai. Semuanya juga nggak bisa dipakai ini. Laptopnya istri ternyata juga apa itu tidak bisa dipakai juga, jadi banyak yang apa istilahnya ya, katanya perlu di apa gitu loh, saya juga kurang tahu. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Yang jelas kami sudah berusaha semaksimal mungkin, sangat semaksimal mungkin Mas Agung, tapi memang inilah hasilnya, belum bisa menampilkan PPT-nya dan juga apa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul halaka ila antazakka. Fakul maka katakanlah Musa, hal apakah laka kamu memiliki atau kamu memiliki ila antazakka. Katakanlah Musa kepada Raja Fir'aun itu, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Ini ketika Nabi Musa berada di Bukit Zaitun ya, di lembah apa? Di lembah yang ada di Palestina sana, yang kemarin sudah kita jelaskan, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah Nabi Musa disuruh untuk menemui Raja Firaun. Ya, idhab ila fir'auna fa innahu tagha. Pergilah kepada Firaun karena sungguhnya Firaun itu telah melampaui batas. Ya, jadi Musa diperintah oleh Allah untuk menemui Raja Firaun. Kemudian juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fakul halaka ila antazakka. Katakan wahai Musa. Jadi nabi itu semuanya itu apa yang dikatakan nabi, apa yang dibawa nabi itu semua adalah perintah dari Allah. Bukan karena keinginan hawa nafsunya. Ya, bukan karena keinginan hawa nafsunya, bukan karena macam-macam ya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga diperintah oleh Allah
diperintah untuk mendatangi Fir'aun ini. Kemudian juga diajari oleh Gusti Allah, fakul katakan wahai Musa kepada Fir'aun itu, halaka ila antazakka, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Ini kalau dalam tafsir Muyassar disebutkan, fakul lahu, fakul maka katakanlah Musa lahu kepada Fir'aun, atawaddu, apakah kamu menginginkan antutohiro nafsaka, untuk membersihkan jiwamu, untuk membersihkan dirimu, minan naqaisi, dari segala kekurangan-kekurangan, watahalliha bil iman, dan engkau hiasi dirimu dengan keimanan. Jadi tafsir dalam Al-Muyassar itu seperti ini. Maka katakanlah Musa kepada Fir'aun, inginkah kamu itu mensucikan dirimu dari segala kekurangan? Kekurangan apa? Misalnya banyak sekali kekurangannya Raja Fir'aun itu, sangat banyak sekali. Makanya naqais, kekurangan-kekurangan. Karena memang sudah melampaui batas Raja Fir'aun itu. Ya, kurang adil ya pasti, kurang, pokoknya seperti itulah, kurang lembut, kurang segala-galanya Raja Fir'aun itu. Tapi bahasanya, istilahnya minan naqais, dari segala kekurangan-kekurangan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ini. Jadi perintahnya apa? Perintahnya agar Raja Firaun itu membersihkan diri, ya, membersihkan diri dari segala kesesatan, membersihkan dari apa? Dari kezaliman, karena menindas Bani Israel. Bani Israel ditindas oleh Raja Firaun, ya, dijadikan budak, kemudian juga sewenang-wenang membunuh anak-anak juga, berbuat sewenang-wenang, dan puncaknya adalah mengaku sebagai Tuhan. Ini puncaknya. Jadi sudah kezalimannya sudah tak terkira Raja Firaun itu. Makanya kemudian Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemuinya, kemudian diperintah oleh Allah untuk mengatakan, banyak ini bukan keinginannya Nabi Musa tapi keinginannya Gusti Allah. Apa itu? Apakah kamu ingin, ya disuruh. Jadi semuanya itulah bimbingan. Kalau para nabi itu semuanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan semuanya, bahkan berkata pun apa yang dikatakan bimbingan. Yang namanya utusan. Utusan itu pasti menyampaikan yang mengutus. Jika yang mengutus disuruh mengatakan A, ya harus A, B ya harus B, tidak boleh mengkhianati. Ya, jadi salah satu di antara sifat Nabi itu ya sidik, amanah, tabligh, sama fatonah. Harus amanah, harus menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar Raja Fir'aun agar apa? Agar membersihkan dirinya dari segala kezaliman itu, membersihkan dari jiwa-jiwa yang kotor, ya, jiwa-jiwa yang kotor yang ingin selalu berkuasa dan lain sebagainya. Jadi disuruh untuk takholiyah. Kalau dalam ilmu tasawuf namanya takholiyah. Takholiyah itu membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran. Ya, dari kotoran-kotoran, misalnya sombong, angku, ujub, takabur, itu kalau dalam tasawuf, ya. Kemudian tahaliyah, tahalli, wa tahalliha, dan menghiasi diri bil iman, dengan keimanan, karena Raja Firaun itu tidak punya keimanan. Seakan-akan yang mengatur apa? Yang mengatur itu adalah dirinya. Makanya dia mengaku Tuhan. Seakan-akan nasib orang itu ditentukan oleh keputusannya, bukan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kepada Raja Firaun agar Raja Firaun itu mau membersihkan diri, kemudian menghiasi dirinya dengan keimanan-keimanan. Oleh karena itu cara mengamalkan, kalau kita memahami ayat ini, kita berusaha dakwah sebagaimana Nabi Musa, ya, sebagai para nabi, khususnya Nabi Musa ini. Sebagaimana para nabi semuanya itu berdakwah, menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi semua nabi itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada nabi yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Semuanya pasti mengajak untuk berbuat baik dan nahi mungkar, selalu mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Itu adalah sifatnya para nabi. Semuanya nabi seperti itu. Nabi dan Rasul itu. Makanya kita berusaha belajar untuk meniru, mencontoh. Ya otomatis semampunya, ya sebisanya. Semampunya, sebisanya. Kita sampaikan saja dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berbuat salah, ya kita kasih tahu. Ya otomatis sebisanya, ya. Sebisanya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk dakwah, mengajak, ya mengajak aja. Ya termasuk
ya, termasuk jadi tim sukses ibaratnya ya, ngajak-ngajak orang untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita belajar untuk mensucikan diri. Ya, jadi ajakannya para nabi itu semuanya mensucikan diri. Tidak ada nabi yang menyuruh untuk mengotori diri, nggak ada. Semuanya nabi pasti menyuruh untuk mensucikan diri. Semuanya. Ya termasuk kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam utamanya ya. Nabi kita, Rasul kita. Pasti menyuruh untuk namanya tazkiyah, tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Makanya kita belajar untuk mensucikan diri dari segala kesesatan. Ya, dari segala kesesatan. Apa sih kesesatan itu? Ya, yang tidak menuju jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Namanya kesesatan itu. Ya, jalan sesat. Jalan sesat. Ya jalan yang ditempuh oleh Raja Fir'aun tuh mudahnya gampangnya memahami itu jalan sesat itu bagaimana? Ya jalan yang ditempuh oleh Raja Fir'aun itu jalan sesat. Ya. Jadi kita berusaha untuk mensucikan diri ya, mensucikan diri dari segala kesesatan. Caranya bagaimana mensucikan diri itu? Ya jangan sampai kita berbuat sesat, jangan sampai kita berbuat salah dan lain sebagainya. Itu masuk sombong ya, kita hindari sifat-sifatnya Raja Fir'aun itu. Dan juga sifat-sifat tercela lainnya. Misalnya saja sombong, angkuh, zalim, ya berbuat semena-mena kepada manusia. Itu kan sifat-sifatnya Raja Fir'aun itu. Bayi yang dikira mengancam kedudukannya kemudian dibunuh. Itu kan sifat-sifatnya Raja Fir'aun. Jadi berbuat semena-mena. Kemudian juga sombong, angkuh, seakan-akan nasib orang lain itu berada di tangannya. Ini adalah sifat-sifat yang hendaknya kita buang ya, kita belajar untuk membuangnya dari diri kita. Belajar untuk tazkiyah, untuk membersihkan diri. Dan ini ajarannya para nabi. Jadi atawatu antutahhira nafsaka. Jadi inginkah kamu itu untuk membersihkan dirimu? Ya kita sambut ya. Kita sambut ajakan-ajakannya para nabi, yaitu apa? Kita bersihkan diri kita. Kemudian kita belajar dan berusaha untuk menghiasi diri dengan keimanan. Ya, dengan keimanan, dengan ketakwaan. Itu adalah perhiasan yang paling mahal iman itu. Paling mahal sekali. Sebab iman itu adalah sebuah kepercayaan. Iman itu adalah sebuah kepercayaan. Keyakinan di dalam dada. Semakin tinggi iman seseorang, ya semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal kalau didasari dengan iman, ya amalnya itu bernilai yang didasari dengan iman itu. Tapi kalau amal yang tidak didasari dengan keimanan, ya tidak bernilai meskipun itu tampaknya besar, tampaknya banyak. Makanya mudah-mudahan amal kita didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman akan hari pembalasan, iman akan Allah, iman akan surga neraka dan lain sebagainya. Jadi kita hiasi diri kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka dan maukah engkau akan aku tunjukkan atau aku pimpin ila rabbika kepada Tuhanmu yaitu Allah. Fatakhsha agar kamu takut kepadanya. Jadi ini sebenarnya belum bertemu dengan Raja Fir'aun ini. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dawuh kepada Gusti Allah berfirman kepada Nabi Musa dan katakan juga, maukah kau Fir'aun saya pimpin untuk saya tunjuki jalan yang lurus, jalannya Tuhanmu agar engkau menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam tafsir Muyassar, wa ursyiduka ila taati rabbika. Wa ursyiduka dan akan aku beri petunjuk kepadamu ila taati rabbika untuk mentaati Tuhanmu. Ya, untuk mentaati Tuhanmu. Jadi nabi itu semuanya itu pemimpin-pemimpin untuk ditaati kaumnya. Ya, pemimpin-pemimpin yang memberikan irsyad, memberikan bimbingan kepada orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para nabi itu pasti membimbing dan mengarahkan bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya para nabi. Di zaman sekarang bagaimana Ustaz kalau tidak ada nabi? Ya, ulama itu bergantinya para nabi. Para ulama ya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Otomatis ulama yang betul-betul ulama ya, ulama yang akhirat. Kalau dalam itunya Imam Ghazali mengatakan ulama akhirat, ulama yang betul-betul uh, memiliki karakter seperti karakternya para nabi, yaitu cinta Allah, cinta akhirat, ya dan lain sebagainya ini. Jadi ulama-ulama yang warasatul anbiya.
yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ulama yang tidak takut kepada Allah, tapi ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha bin ibadil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah hanyalah para ulama itu. Jadi ini mengajak kepada orang-orang yang seperti Raja Fir'aun ini. Wah, diakah akan aku beri petunjuk kepadamu ila rabbika, yang menuju kepada Tuhanmu, fatakhsya, kemudian kau takut kepadanya. Ai wa ursyiduka ala taati rabbika. Aku akan memberikan irsyad, memberikan bimbingan ila taati rabbika, untuk mentaati Tuhanmu. Fatakhsyahu, maka kamu akan takut kepadanya, wa tattaqihi, dan juga bertakwa kepadanya. Makanya fungsinya irsyad itu, Mas Agung, fungsinya irsyad itu adalah agar yang diberi irsyad, yang diberi bimbingan itu takut kepada Allah. Makanya kalau kita berdakwah itu tujuannya itu agar yang kita dakwah itu bertakwa kepada Allah, tujuannya itu. Bukan untuk sanjungan tujuannya itu. Bukan untuk mendapatkan tepuk tangan. Dakwah itu tujuannya bukan untuk menumpuk materi, bukan untuk mengharumkan nama. Tapi dakwah tujuannya bagaimana yang didakwai itu takut kepada Allah. Bagaimana yang didakwai itu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Itu adalah tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu. Tujuan dakwah itu bukan untuk mendapatkan A, B, C, dan E, dan lain sebagainya. Tapi tujuan dakwah adalah bagaimana yang didakwai. Makanya saya pengen sekali ya, saya juga belajar ya, pengen sekali yang ikut ngaji ini, pengen sekali mengikuti. Ya, pengen sekali bertakwa kepada Allah. Karena itu tujuan dakwah, tujuan dakwah itu. Tujuannya itu. Bagaimana agar yang didakwai itu betul-betul bertakwa kepada Allah. Ya, berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan berusaha untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah. Ini tujuan dakwah. Jadi tujuan dakwah itu agar yang didakwai itu yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai yattaqi, artinya adalah bertakwa. Karena takut maka dia bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan dakwah. Makanya cara mengamalkan, kita ikuti bimbingan para nabi. Ya, kita ikuti bimbingannya para nabi. Kita ikuti bimbingannya dari Rasulullah, itu dari hadis-hadis. Kita ikuti bimbingan dari para yai, para ulama yang betul-betul ikhlas, ya, betul-betul ikhlas memurnikan Allah Subhanahu wa taala, itu kita ikuti. Ya, kita ikuti. Kita belajar untuk menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berusaha untuk memberi bimbingan kepada orang lain semampunya, sebisanya. Ya, misalnya kita ya bimbing orang-orang dekat kita sebisanya, semampunya, ya. Kalau salah, berbuat salah, ya kita dakwai. Itu tujuannya apa sih? Misalnya orang tua menasihati anak, tujuannya agar anaknya baik. Jadi tujuannya orang tua itu bukan mendapatkan ABC, ya, untuk mendapatkan nama harum anaknya, kan tidak. Tapi tujuannya bagaimana agar anaknya jadi baik. Dakwah juga tujuannya seperti itu sebenarnya. Yang didakwah itu bagaimana jadi baik, itu tujuannya sebenarnya. Bagaimana agar taat kepada Allah. Itu sebenarnya tujuan dakwah di situ. Tujuan dakwah itu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa, agar engkau itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahul ayat al-kubra. Fa'arahu, maka kemudian Nabi Musa memperlihatkan kepada Raja Fir'aun al-ayat al-kubra. Al-ayat, tanda-tanda atau mukjizat al-kubra, yang besar. Ya, jadi para nabi itu memang dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Tujuannya adalah untuk melemahkan yang didakwai itu. Semua nabi diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi mukjizat oleh Allah untuk melemahkan. Dan salah satu mukjizatnya Nabi Musa itu kan banyak, ya, tongkatnya bisa jadi ular dan lain sebagainya ini. Makanya di sini disebutkan fa'ara Musa fir'auna al-alamata al-uzma. Fa'ara Musa, kemudian Nabi Musa memperlihatkan Fir'auna, kepada Raja Fir'aun, al-alamata al-uzma, yaitu mukjizat yang besar, yang agung. Apa itu? Al-aso. Al-aso itu tongkat. Ya. Tongkatnya itu yaitu ketika dilempar itu jadi ular. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Musa. Jadi semua nabi itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mukjizat yang paling besar itu ya mukjizatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara mengamalkan bagaimana. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
yaitu kita imani mukjizatnya para nabi, meskipun tidak masuk akal, ya toh. Masa tongkat dilempar jadi ular, kan nggak masuk akal, nggak masuk akal itu. Nabi Musa itu bisa menghidupkan orang mati, kum biiznillah, bangunlah dengan izin Allah. Meskipun nggak masuk akal, tapi wajib diimani. Ya, wajib diimani. Nabi Ibrahim itu pernah memotong-motong burung yang disebar di 4 gunung itu, kemudian dipanggil itu hidup lagi. Ini harus diimani. Ya, mukjizatnya para nabi harus diimani. Dan itu memang betul-betul mukjizat. Itu adalah betul-betul mukjizat, meskipun tidak masuk akal. Ya, meskipun tidak masuk akal. Karena memang keimanan itu kadang-kadang tidak bisa ditangkap dengan akal. Tidak bisa kadang-kadang itu. Ya, keimanan, ya itulah keimanan, ya itulah keimanan. Ya, itulah keimanan. Makanya cara mengamalkan kita imani saja mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Dalam hal ini adalah mukjizatnya Nabi Musa, ya, dalam hal ini. Apa itu? Tongkat bisa berubah jadi ular, kemudian tangan bisa mengeluarkan cahaya. Kemudian mukjizatnya Nabi Muhammad itu juga dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak mukjizatnya Rasulullah, juga banyak sekali. Mukjizatnya Rasulullah itu sangat banyak. Ya, dan mukjizatnya Rasulullah yang paling besar adalah Al-Qur'an. Itu sepanjang masa. Kalau mukjizatnya Nabi Musa ini temporal, Mas. Temporal, sekarang sudah nggak bisa kita saksikan, ya. Temporal, hanya pada zaman itu saja. Ketika Nabi Musa tidak ada, sudah tidak bisa dilihat lagi. Mukjizat Nabi Isa temporal juga. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad tidak temporal. Apa itu? Al-Quran. Sampai sekarang. Ya, mukjizatnya Al-Quran itu. Jika tidak mau beriman kepada Al-Quran, silahkan buat. Ya, gak usah banyak-banyak lah. Satu surat, bahkan gak usah banyak-banyak saja lah. Satu surat saja buat. Tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Itu salah satu di antara mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lekang oleh ruang dan waktu. Kalau mukjizatnya nabi-nabi dahulu itu terbatas oleh ruang dan waktu, tapi kalau mukjizatnya Rasulullah yaitu Al-Quran, ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Andai kata Al-Quran itu dibuat oleh manusia, pasti banyak kesalahan. Tapi tidak ada yang salah sama sekali dalam Al-Quran. Tidak ada yang salah sama sekali. Sampai sekarang, ya, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau kita pengen dinasihati oleh Allah, ya kita belajar membaca Al-Quran itu adalah firman-Nya Gusti Allah. Ya, firman-Nya Gusti Allah itu. Makanya mukjizatnya Nabi Muhammad terbesar adalah Al-Quran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita jaga mukjizatnya Rasulullah itu, ya. Kita jaga, kita pelihara. Kita belajar dan berusaha untuk mengikuti dan menyampaikan mukjizatnya Nabi tersebut, Al-Quran, ya. Kita ikuti. Makanya ngaji tafsir ini misalnya dalam rangka ya belajar untuk mengikuti Rasulullah, belajar untuk menyampaikan mukjizatnya Rasulullah. Apa itu? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, taraktu fikum amro ini lan tadillu ma in tamassaktum bihi. Jadi kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian ya fakadzdzaba wa asar. Fakadzdzaba, maka kemudian eh, Raja Firaun mendustakan wa asar dan juga mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Musa menemui Raja Firaun dan menyampaikan apa yang difirmankan oleh apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, apa yang difirmankan. Kemudian Raja Firaun ini mendustakan Nabi Musa, wa'asud dan durhaka. Tafsir muyasarnya, fakadzdzaba fir'auna Nabi Allah. Fakadzdzaba, maka kemudian mendustakan Fir'aunu, Raja Fir'aun, Nabi Allah, nabinya Allah. Kemudian Raja Fir'aun ini setelah didatangi oleh Nabi Musa, mendustakan Nabi Musa, ya, setelah Nabi Musa mendatangi Fir'aun ini alaihi salam. Wa asa rabbahu azza wa jalla. Wa asa, dan Raja Firaun ini durhaka robbahu kepada Tuhannya azza wa jalla. Cara mengamalkannya, kita hindari mendustakan para nabi, ya. Kita hindari kalau ada nabi menyampaikan, ya jangan didustakan, jangan mendustakan Rasulullah Muhammad SAW atau pengganti-penggantinya para nabi, yaitu para ulama, jangan kita dustakan.
Ya kita kiaskan ke sana karena memang zaman sekarang sudah tidak ada nabi ya. Nabi terakhir adalah Rasulullah, maka pengganti-pengganti nabi itulah yang mewariskan ilmunya dari para nabi. Maka kita hindari mendustakan para ulama yang mendustakan para nabi. Kemudian kita berusaha untuk tidak menduhargai Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Summa adbaro yas'a. Summa kemudian adbaro, dia Raja Fir'aun berpaling yas'a serta berusaha untuk menentang Nabi Musa. Summa dalam tafsir Muyassar, summa kemudian wala Raja Fir'aun ini berpaling anil imani dari keimanan, wala mu'ridun anil iman, berpaling dari al iman keimanan, tidak mau mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, bahkan tidak mau mengimani ketika tongkat dilemparkan itu berasal dari Allah, menyangkanya itu adalah sihir, tidak mau mengimani Nabi Musa. Ya, dikatakan Nabi Musa itu tukang sihir, padahal Nabi Musa itu bukan tukang sihir. Jadi menuduh Nabi Musa itu tukang sihir. Makanya kemudian Nabi Musa ini berpaling ya dari keimanan. Mujtahidan fi mu'aridati Musa. Mujtahidan dia itu berdaya upaya, menjadi orang yang berdaya upaya fi mu'aridati Musa untuk menentang Nabi Musa. Ya. Jadi bukannya beriman kepada Nabi Musa, Raja Firaun itu bukannya menerima baik-baik, malah justru berpaling dan berusaha untuk menentang keras Nabi Musa. Di dakwah itu tidak malah mengikuti, tapi malah menentang keras. Ini Raja Firaun itu ya. Fahasyara fanada. Maka kemudian Raja Firaun ini mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, fanada, lalu berseru, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Artinya dalam tafsir Muyassar, fajama'a ahla mamlakatihi. Kemudian Nabi Musa kemudian Raja Firaun ini mengumpulkan ahla mamlakatihi, yaitu pembesar-pembesar dari kerajaannya, dikumpulkan semuanya, pembesar-pembesarnya, ya menteri-menterinya, ya, kemudian jenderal-jenderalnya, semuanya dikumpulkan semuanya oleh Raja Firaun. Kemudian wanadahum, dan juga diserukan kepada mereka. Jadi Raja Firaun itu kemudian berseru ya, kumpulkan kemudian berseru. Apa? Fakola, dan Raja Firaun mengatakan ana robbukum alladzi la robba fauqahu. Saya adalah Tuhan kalian. Saya adalah Tuhanmu dan tidak ada Tuhan di atasku, ibaratnya seperti itu. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Ini dikatakan oleh Raja Firaun. Jadi disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, malah justru Raja Firaun itu malah mengaku sebagai Tuhan. Tapi Tuhan dalam perspektifnya Raja Firaun berbeda ya. Jadi dalam perspektifnya Raja Firaun itu ya Tuhan itu ya pokoknya ya yang mengatur nasib orang, yang bisa membuat orang sengsara, yang bisa membuat orang bahagia, yang bisa, ya itulah perspektifnya Raja Firaun. Jadi mengaku sebagai Tuhan karena memang Raja Firaun nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga segala sesuatu seakan-akan nasibnya ditentukan oleh Raja Firaun itu sendiri. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Makanya kita jauhi sejauh-jauhnya mengaku sebagai Tuhan seperti halnya Firaun ya kita hindari sejauh-jauhnya. Dan kita hindari juga mengajak dan mengumpulkan orang-orang untuk memuji para nabi. Ya, jangan sampai muji para nabi. Ya, bahaya itu ya. Memusuhi wali saja itu bahaya, apalagi memusuhi para nabi sangat bahaya. Dunia akhiratnya ya dunia tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan memusuhi orang-orang yang berusaha meneruskan perjuangannya para nabi itu. Jangan sampai kita memusuhi. Tapi sebaliknya kita berusaha untuk menolong orang-orang yang berusaha untuk meneruskan dakwahnya para nabi. Mungkin itu Mas Agung ya bisa saya sampaikan Mas Agung. Saya kembali lagi kepada Mas Agung. Iya baik, matur nuwun sangat Ustaz atas pemaparan dari tafsir Muyassar dan Amali Al-Quran Surah An-Najm. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan.
terkait dengan kita mendakwahi orang yang lebih tinggi dari kita ya, artinya semacam macam Fir'aun itu kan raja ya. Nah, sedangkan di zaman saat ini mungkin kita melihat apa ada atasan kita atau pemerintah kita atau keluarga kita yang lebih sepuh gitu ya. Nah, itu bagaimana untuk mengamalkan eh, dalam keseharian kita ketika kita ingin mendakwahi orang yang lebih tinggi dari kita. Artinya dalam umur atau dalam nasab atau dalam jabatan wonten nggih, Ustaz. Turun. Ah, begini ya, jadi memang kalau Nabi itu diberi karunia oleh Allah keberanian ya, asyuja'ah. Itu salah satu di antara Nabi, ya Siddiq, amanah, tablik, sama fatona. Mereka juga diberi suja'ah, keberanian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang para Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau seperti kita, ya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jika apa itu mampunya dengan kekuasaan, ya dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa ya dengan lisan, ya dinasihati. Kalau nggak bisa, bagaimana ya dengan doa itu adzaul iman. Selama-lamanya iman ya dengan doa itu. Jadi wa idza ra'aitumul munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa biqalbi fa bi lisani fa illam yastati fa biqalbi fa innahu adzaul iman. Ya kita berusaha untuk ya dengan kebijaksanaan ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu dan serulah kepada Tuhanmu dengan cara apa maidzah hasanah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah dengan hikmah itu kebijaksanaan ya. Dengan bijaksana caranya bagaimana agar tidak menyakiti, tidak justru menjadikan dia lari misalnya. Tapi memang berat Mas Agung, saya sendiri kalau disuruh praktek, disuruh mendakwai orang yang berada di atas saya itu juga itu ya juga juga berat rasanya ya, ya rasa pekiwuh dan sebagainya. Tapi kalau para nabi itu nggak ada yang punya rasa pekiwuh kalau para nabi itu. Bahkan Rasulullah itu kalau dakwah kan seperti itu dikumpulkan semuanya itu untuk didakwahi. Ya mungkin sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Mas Agung ya. Itu mungkin dari saya Mas Agung, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Pokoknya sampaikan saja sebisanya semampunya. Sebentar. Iya, betul sangat Ustaz. Iya. Kebetulan lagi anak lagi api lagi agak. Betul nuwun. Mungkin ada hadirin yang lain ingin berdiskusi atau menanyakan sesuatu hal. Apabila belum ada, mungkin mau berkenan untuk memimpin doa ini Ustaz. Ya. Untuk menutup kajian. Betul nuwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri kajian dengan bacaan hamdalah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Yes, gitu. Dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.